Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi di halaman yang ke-64. Al-Mustasna, isim yang ke-8 dalam pembahasan isim-isim yang mansub. Al-Mustasna definisinya huwa ismun, yaitu isim yudhkaru, yang disebutkan atau yang ditulis ba'da adatin min adawatil istisna'i, setelah alat di antara alat-alat istisna. Jadi alat istisna itu banyak. Wa yukhalifu fil hukmi, hukumnya berbeda. Hukum mustasna ini berbeda. Hukum i'rabnya berbeda. Hukmal mustasna minhu, dengan hukum mustasna minhunya. Berarti ada dua komponen, ada mustasna dan ada mustasna minhu. Mustasna ini berbeda, yukhalif. Berbeda hukum i'rabnya dengan hukum i'rab mustasna minhu. Wa huwa ma dzukira qabla al-adati. Letaknya disebutkan sebelum alat istisna. Jadi mustasna ini disebutkan atau ditulis sebelum alat istisna. Mislu, contohnya, ada, telah kembali, al-musafiruna, para musafir, illa, kecuali Muhammadan, Muhammad. Al-mustasnanya adalah al-musafiruna, karena disebutkan sebelum al-adati. Ya. Kemudian mustasna min, Jadi mustasna itu disebutkan setelah istisna, ya. Sedangkan mustasna minhu disebutkan sebelum alat istisna. Ya, kita kembali ke definisinya. Maka contoh yang sederhana ini, telah kembali para musafir kecuali Muhammad, maka mustasnanya mana? Ba'da adatin. Berarti Muhammadan ini mustasna, yang dikecualikan. I'rabnya apa? I'rabnya mansub Muhammadan. Ya. Sedangkan mustasna minhunya yaitu madzukira, yang disebutkan sebelum alat. Alatnya illa. Berarti mustasna minhunya al-musafiruna. Al-musafiruna hukum i'rabnya bagaimana? Marfu dia dengan tanda waw. Ya, jadi marfu yukhalif, ya, berbeda dengan, ya, mansub yukhalif, berbeda dengan marfu. Ya, berbeda dengan marfu, ya. Contoh berikutnya, najaha al-auladu illa aliyah. Para anak laki-laki itu najaha, selamat, sukses, lulus. Illa, kecuali aliyan, kecuali Ali. Mustasnanya ba'da adatin, yaitu setelah alat istisna, illa. Maka mustasnanya aliyan, mansub. Ya. Mustasna minhunya ma dzukira qabla al-adati, disebutkan sebelum illa. Al-auladu marfu. Wa adawatul istisna'i, dan alat-alat istisna itu ada berapa? Illa, satu illa, kedua goiru, tiga siwa, empat khola, lima ada, enam hasya. Artinya sama, kecuali.
Kemudian pembahasan berikutnya al-mustasna bi illah. Mustasna dengan alat illah. Ada 3 kelompok, ada 3 bagian. Bagian pertama, idza kana, apabila al-kalamu, kalimat, taman, sempurna, mujiban. Mujiban ini maknanya positif. Apa makna positif? Tidak ada kata-kata tidak. Contoh, najaha at-tullabu illa hasanan. Telah selamat para siswa itu illa kecuali hasanan, kecuali Hasan, telah lulus kecuali Hasan. Maka i'rab mustasnanya wajaba an-nasbu. Wajib mansub, jadi hasanan. Tidak boleh hasanin, tidak boleh hasanun. Wajib mansub. Kenapa? Kalimat najaha at-tullabu adalah al-kalamu tamun, kalimat yang sempurna. Taman, ya, kalimatnya sempurna. Dan mujiban, positif. Ya. Positif, tidak ada kata-kata tidak. Kemudian kita bergeser ke bagian yang kedua. Idza kana taman, apabila kalimatnya taman, al-kalamunya dimustatirkan, disembunyikan. Apabila kalimatnya sempurna, manfiyan tetapi negatif. Ya. Maka i'rab mustasnanya jajan nasbu wal itba'u. Ya. Yang pertama mansub, yang kedua mengikuti mustasna minhunya. Jadi ada 2 opsi, ada 2 pilihan. Mau mengikuti i'rab mustasna minhu boleh, namanya al-itba'u, atau mansub. Tidak peduli mustasna minhunya, ini juga boleh. Jadi cara bacanya ada 2 ya. Nah, mansub dan mengikuti i'rab mustasna minhu. Contoh, ma najaha at-tullabu. Para siswa itu ma najaha, tidak lulus, illa hasanan au hasanun, kecuali Hasan. Ya. Para siswa semuanya tidak lulus kecuali Hasan. Nah, Hasan bacanya hasanan boleh, nasbu, ya. Atau itba' mengikuti mustasna minhunya, hasanun. Ya, ini suka-suka dari si pembaca atau si penulis. Contoh kedua, ma roja'a, tidak kembali at-talamidu, para siswa, tulab dengan talamid, murid sama-sama siswa artinya. Illa kecuali waladaini, 2 anak laki-laki. Mak di sini menunjukkan manfiyah, kalimatnya negatif, ya. Maka pilihannya ada 2, mansub cara bacanya waladaini, atau marfu mengikuti i'rab at-talamidu, mengikuti i'rab mustasna minhunya, waladani. Ya. Kemudian bagian yang ketiga, idza kana, apabila kalimatnya nakison. Nakison itu lawan dari taman, tidak sempurna. Tidak sempurna maksudnya apa? Kalau dia fi'il maklum, tidak ada fa'ilnya. Di sini contohnya yang sempurna najaha, roja'a. Ini ada fa'ilnya, at-tulabu, at-talamidu. Ya, yang tidak sempurna atau nakison tidak ada fa'ilnya di sini. Ya. Maka i'rab mustasnanya ala hasabil awamil. Sesuai dengan awamilnya. Sesuai dengan keinginan dari tuntutan i'rabnya. Tuntutan i'rabnya apa? Kalau dia mintanya mansub ya mansub, kalau mintanya majrur ya majrur, kalau mintanya marfu ya marfu, ya. Nah, sesuai dengan yang kurangnya apa? Yang kurang itu i'rabnya apa? Contoh, mana jaha, tidak lulus. Apa yang kurang? Fa'il. Fa'il itu i'rabnya apa? I'rabnya secara umum marfu. Maka mustasna minunya marfu, hasanun. Ya. Tidak ada yang lulus kecuali Hasan. Jadi Hasan
itu hasabil awamil, sesuai dengan amilnya. Amilnya siapa? Yang kurang di sini fa'il. Fa'il itu umumnya marfu. Ya, fa'il itu selalu marfu ya. Kemudian contoh yang kedua, ma marartu, aku tidak melewati illa birrajulin, kecuali melewati laki-laki, seorang laki-laki. Artinya aku tidak melewati para wanita, tidak melewati ibu-ibu, yang aku lewati hanya seorang laki-laki. Ya. Maka rajulin di sini awamilnya apa? Tuntutan dari i'rabnya majrur. Kenapa? Karena ada bi. Ya, dia juga tidak bisa mengikuti i'rabnya fa'il di sini, nggak bisa ya. Ya, karena ma marartu di sini ya kurang. Yang kurang di sini apa? Bukan fa'il tapi maf'ul bihnya kurang. Seharusnya ma marartu ya, bi imra'atin gitu ya. Bi bintin. Ya. Aku tidak melewati seorang anak perempuan gitu. Melainkan melewati seorang laki-laki. Ya. Jadi yang kurang di sini, yang nakis di sini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama nakisnya karena tidak ada fa'il. Kalau yang kedua nakisnya tidak ada tidak ada maf'ul bih. Maf'ul bih dalam arti maf'ul bih maknawi ya. Jadi bi marartu bi siapa gitu ya. Nah, berarti rojulin di sini menyesuaikan. Menyesuaikan yang hilang ini apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih dengan maknawi, yaitu ada bi. Ya. Karena bi maka dia majrur. Ya. Jadi untuk yang nakis ini fleksibel ya. Tergantung yang kurang nih, yang apanya yang kurang. Kalau yang kurang fa'il, maka marfu. Kalau yang kurang setelah bi, maka majrur. Ya nggak mungkin kita paksakan birojulan, nggak mungkin. Karena bi ini huruf jar. Kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Nah, kebetulan contoh-contoh yang ada di sini adalah contoh-contoh kalam jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Nanti pada saatnya nanti akan ada contoh berupa jumlah ismiyah, namun tidak dibahas di sini ya. Tidak dibahas di sini. Kemudian berikutnya al-mustasna bi ghairi wa siwa. Mustasna dengan alat ghairi dan siwa. Amal mustasna bi ghairi wa siwa. Mustasna dengan alat ghairi dan siwa, i'rabnya majrurun daiman, selamanya majrur. Ala annahu mudhafun ilaih, karena sebagai mudhafun ilaih. Ya. Jadi kalau kita ganti ini semuanya ya, illa di sini kita ganti menjadi goiri ya, atau goiro, terserah tuntutan dari kalimat. Demikian juga siwa, kita ganti illa di sini dengan siwa, maka mustasnanya menjadi majrur daiman. Hasanin, waladaini, hasanin, ya, rojulin, semuanya majrur daiman. Majrur daiman, selamanya majrur. Karena sebagai mudhof. Jadi goiri dan siwa dianggap sebagai mudhof. Kata setelah mudhof maka mudhofun ilaih. Ya. Wa hukmu ghairi wa siwa, lalu penjelasan tentang bagaimana hukum di sini i'rab ya. Bagaimana i'rab ghairi dan siwa? Ya. Maka sama dengan isim yang terletak setelah illah. Ya, ini agak sedikit rumit ya. Jadi kita membahas dua i'rab ya. I'rab yang pertama mustasnanya majrurun daiman. Ya. I'rab yang kedua kita akan membahas
alat istisnanya apakah marfu, mansub atau majrur? Apakah goiru, marfu, apakah goiro, mansub, apa goiri, majrur? Demikian juga siwa. Apakah siwa di sini marfu muqaddarah, mansub muqaddarah atau majrur muqaddarah? Ya, karena siwa di sini huruf terakhirnya alif bengkok ya. Maka hukumnya adalah sama dengan isim yang terletak setelah ilah, gitu ya. Jadi dianggap seperti i'rabnya mustasna, gitu ya. Jadi agak sedikit rumit ya. Nah, kebetulan sampai ini dulu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Kita bertahap, kita pahami dulu pembagian mustasna dengan ilah ya. Karena ini yang paling banyak dipakai. Ilah. Demikian juga dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Barangkali ini saja dulu yang bisa kita bahas. Kita tidak melanjutkan dulu karena bertahap ya. Kita pahami dulu ini dengan betul-betul pemahaman yang sempurna. Nanti kita akan rinci pembahasan al-mustasna bi ghairi wasilah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.